Hai teman belajar, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman belajar, salam semangat untuk teman belajar di seluruh Nusantara. Di video kali ini, kita akan membahas peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Dan kira-kira ada kejadian apa ya sehingga Belanda mengakui kedaulatan Indonesia? Oke, baik teman belajar, mari kita simak bersama materi yang kita bahas di video kali ini. Tindak lanjut perjanjian Roem-Royen adalah diselenggarakannya konferensi meja bundar atau yang disingkat dengan KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarschaveen, sedangkan delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Adapun hasil KMB sebagai berikut. 1. Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. 2. Penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. 3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. 4. Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. 5. Pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. 6. Kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. 7. Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Selain itu, hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan kecuali Irian Barat. Sesuai hasil kesepakatan dalam KMB, pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun, sebelumnya, pada tanggal 17 Desember 1949 diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Insinyur Soekarno. Dan pada tanggal 20 Desember 1949, Dr. Andes Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Dr. Andes Muhammad Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Adapun proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda
diwakili oleh Loving, dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Oke teman belajar, sampai di sini dulu pembahasan kita. Wah, ternyata ada peristiwa yang melatar belakangi pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, yakni Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Belanda. Nah, teman belajar, sungguh sangat besar jasa para pahlawan yang telah mempertahankan kemerdekaan negara kita. Sudah selayaknya kita sebagai generasi penerus bangsa harus mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan hal-hal yang positif. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung terus channel YouTube ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Nah teman belajar, sekian dulu belajar kita kali ini. Semoga di video-video berikutnya kita dapat membahas materi lain yang lebih menarik. Terima kasih, dadah.